Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif dengan tema Akidah Jalan Lurus bersama guru kita, Ustadz Dr. Abdullah Roy, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sholawat dan juga salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita dapat menggapai syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan juga penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, menimba ilmu bersama, dan mendengarkan bersama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kita, ataupun pertanyaan yang dilontarkan secara langsung kepada Ustadz. Dan Alhamdulillah Ustadz telah terhubung bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum, Ustaz? Khair, alhamdulillah. Gimana antum dan teman-teman di Jember? Alhamdulillah baik, Ustaz, sehat semua insyaallah. Siap Ustaz ya menjawab pertanyaan yang masuk nantinya, Ustaz? Insyaallah, biidznillah. Masya Allah, Allahumma barik. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tak lupa kita doakan juga semoga guru-guru kita yang lainnya, Ustadz-Ustadz kita yang lainnya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, juga kami informasikan bahwasanya acara kita pada malam hari ini juga disiarkan di beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Dan juga kami informasikan dan juga kami mengajak pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat singkat dari Ustadz Dr. Abdullah Roy. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjadi sebuah negara yang merdeka. Setelah sebelumnya para pendahulu kita, nenek moyang kita, mereka hidup di bawah penjajahan. Yang sebelumnya mereka di negeri mereka sendiri dalam keadaan terzalimi, tidak bisa berdiri di kaki sendiri, dibatasi dari sisi pendidikan, ekonomi, tidak merasa aman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia
dan mengusir penjajah-penjajah tersebut dari negeri kita, akhirnya jadilah negara kita atau berdirilah negara ini dan bisa mandiri mengurus rakyatnya sendiri, hidup di dalam alam kebebasan. Tentunya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama, kita sandarkan nikmat kemerdekaan ini hanya kepada Allah yang telah memberi, karena dialah semata yang telah memberi seluruh kenikmatan, termasuk diantaranya adalah nikmat kemerdekaan. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita masih hidup di bawah alam penjajahan. Dan kalau kita melihat sejarah bagaimana lemahnya kita saat itu dari sisi fisik, dari sisi senjata, dan bagaimana musuh mereka adalah orang-orang yang terlatih, memiliki senjata yang lengkap, berpengalaman dalam berperang. Tapi Allah SWT dialah yang menolong. Dengan keterbatasan yang ada pada diri pejuang kita, Allah SWT memberikan pertolongan. Allah SWT memberikan kemudahan. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita dan juga mereka masih di bawah penjajahan. Allah SWT mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu adalah dari Allah. Sehingga kewajiban kita adalah menyandarkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui di dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, selain kita sandarkan nikmat ini kepada Allah, maka kita hendaklah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mengisi nikmat yang besar ini, nikmat kemerdekaan, di dalam perkara-perkara yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita gunakan nikmat kemerdekaan ini untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya kita melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat Islam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Maka kewajiban kita adalah menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, menjalankan syariat Islam ini dengan baik. Dengannya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hati-hati jangan sampai kita justru malah melakukan perkara-perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah termasuk kufur nikmah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan Rabb kalian telah mengatakan, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah bagi kalian nikmat. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Semoga apa yang kita sampaikan di awal pertemuan ini bermanfaat. Demikian, barakallahu fikum. Nah, Syukron, jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihat singkatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar dapat terus beristiqomah dalam beramal soleh dan juga dapat terus mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Baik, telah terhubung bersama kami penelpon pertama kami pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Soleh Haji di Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Bapak. Ya, dalam salah satu hadis Ustaz yang dikenal dengan hadis kartu Ustaz, bahwa di akhirat kelak ada seorang hamba yang memiliki keburukan atau dosa yang banyak sekali begitu. Kemudian dia tidak sadar bahwa dia memiliki satu kartu la ilaha illallah begitu. Nah, kartu la ilaha illallah itu yang satu kartu timbangannya lebih berat daripada keburukan-keburukan yang begitu banyak yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya atau amalan-amalan apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan satu kartu la ilaha illallah tersebut Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, barakallahu fikum Bapak Soleh Haji yang ada di Depok dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi tentunya mungkin menjadi juga pertanyaan bagi sebagian dari kita, karena tentunya seorang muslim mendengar atau membaca sebuah hadis yang sangat mengesankan atau menjadikan dia bertambah keimanan, tentu dia akan berusaha untuk bagaimana meraih pahala, meraih keutamaan yang ada di dalam hadis tersebut. Hadis bitaqah,
atau hadis kartu sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, di mana di hari kiamat akan didatangkan seorang yang dia memiliki dosa yang begitu banyaknya, kemudian dia merasa bahwasanya dia tidak memiliki kebaikan dan ternyata dia memiliki kebaikan yang besar. Ada kartu yang bertuliskan la ilaha illallah yang setelah ditimbang ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut lebih berat daripada 99 buku besar yang isinya adalah dosa-dosa. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, tentunya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah, menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Bagaimana tauhid ini di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki berat yang demikian beratnya. Dia adalah ucapan la ilaha illallah yang sangat singkat, akan tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang besar. Timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Sampai 99 kitab yang isinya adalah dosa ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebuah kartu yang isinya adalah kalimatut tauhid. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan keutamaan yang besar ini? Yang pertama tentunya adalah dengan kita memurnikan tauhid. Mewujudkan tauhid yang sebenarnya di dalam diri kita. Diawali dengan mempelajari, memahami makna la ilaha illallah. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah diwajibkan untuk berlepas diri dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Dia harus tinggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu seorang nabi atau seorang malaikat atau seorang yang saleh. Kemudian yang kedua adalah seseorang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Sebutkan di dalam hadis bahwasanya dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan, atau dia adalah orang yang akan bergembira mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mempelajari, bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi dia praktekkan dan diamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia jauhi segala kesyirikan, baik berupa perdukunan, jimat, sesajen, penyembahan kepada jin. Dan di antara bentuk praktek tauhid di dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengamalkan ketaatan-ketaatan di dalam agama ini. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan adalah tentunya istiqamah dan bersabar dalam menegakkan tauhid. Karena orang yang menjaga tauhid mungkin saja dia diuji. Sebagaimana dahulu Nabi SAW beliau diuji, sehingga orang yang istiqamah di atas tauhid sampai dia meninggal dunia, maka diharapkan orang yang demikian akan mendapatkan keutamaan yang besar ini. Semoga beberapa perkara yang kita sebutkan di atas ini bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya,
sehingga masing-masing dari kita di hari kiamat bisa mendapatkan keutamaan yang besar dengan sebab seseorang bertauhid di dunia dan istiqamah di atas tauhid sampai kita meninggal dunia. Wallahu taala a'lam. Nah, Syukron jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Haji di Depok. Baik, kembali terhubung bersama kami penanya berikutnya ada Ibu Fatimah di Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, tak kala kita berkehendak sesuatu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, jika Allah berkehendak, kita tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Bagaimana kita memaknai kehendak Allah hubungannya dengan kehendak manusia? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang baik dari Ibu Fatimah di Jambi. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan menjaga para pemirsa sekalian dimanapun antum berada. Apa yang disebutkan benar, bahwasanya Allah SWT dialah yang apabila kita berkehendak dan Allah SWT tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, apabila Allah SWT menghendaki dan kita tidak menghendaki, maka akan terjadi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun." Apa yang engkau kehendaki ya Allah terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa masyiatullah azza wa jal nafidah. Bahwasanya kehendak Allah SWT itulah yang pasti akan terlaksana. Adapun kehendak manusia, maka kadang apa yang kita inginkan terjadi dan terkadang apa yang kita inginkan tidak terjadi. Demikianlah masyiah manusia, kehendak manusia. Kenapa demikian? Karena masyiah kita itu adalah di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita adalah di bawah kehendak Allah. Dan segala sesuatu di dunia ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki maka terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Jadi hubungan antara masyiah kita, kehendak kita dengan kehendak Allah, bahwasanya kehendak yang ada di dalam diri kita ini adalah di bawah kehendak Allah. Kita menghendaki sesuatu karena Allah SWT yang menghendaki kita untuk menghendaki hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah SWT yang menghendaki, kecuali apabila Rabbul Alamin, Allah SWT yang menghendaki. Jadi masyiah kita adalah di bawah kehendak Allah. Allah SWT yang menghendaki kita untuk menghendaki demikian. Ya, jadi masyiah kita bukan berdiri sendiri, tetapi itu adalah di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Nah, Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Fatimah di Jambi. Baik, penanya berikutnya ada Ibu Suyati di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau sholat tahajud langsung 4 rakaat, 1 kali salam, itu bisa enggak? Atau sholat duha langsung 4 rakaat, 1 kali salam, bisa apa enggak gitu? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan dari Ibu Suyati dari Lampung. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan juga menjaga para pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang ketika sholat malam, dia melakukan sholat malam 4 rakaat dengan 1 salam? Melakukan sholat 4 rakaat dengan 1 salam. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan ketika kita salat malam adalah melakukan salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Dan ini adalah ucapan Nabi SAW. Ucapan Nabi SAW, dan tentunya kita sebagai pengikut beliau SAW mengikuti apa yang beliau sabdakan. Dan bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau dilakukan sholat malam tersebut ya 4 rakaat dengan 1 salam, maka ini tidak sah. Maka ini tidak sah. Sehingga tentunya ini menjadikan kita berhati-hati dan kita melakukan sesuatu yang sudah jelas dalilnya, melakukan sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian sholat duha, maka demikian pula sholat duha bagi yang ingin melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka dia melaksanakan sholat duha tersebut 2 rakaat 2 rakaat. Kalau dia ingin melaksanakan 6 rakaat, maka 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Itu yang disyariatkan, wallahu taala a'lam. Nah, Syukron jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Suyati di Lampung. Baik, berikutnya ada Ibu Nadia di Tangsel. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ya Ustadz, izin bertanya. Yang saya tahu membayar iuran untuk 17 Agustus hukumnya tidak boleh karena lomba-lombanya biasanya tidak syar'i dan ada musik. Namun bila kita dimintai iuran wajib untuk 17 Agustus di komplek yang peruntukannya selain buat lomba juga untuk makan liwetan bersama, dan saya tidak ikut ke lombanya itu tapi hanya menghadiri liwetan agar ada partisipasi dengan tetangga, hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Jazakallah khairan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kalau memang kita bisa menyampaikan bahwa uang yang kita sumbangkan ini untuk sesuatu yang menurut kita itu yang diperbolehkan, itu yang jelas misalnya, dan mereka akan melaksanakan sesuai dengan apa yang kita amani, maka tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Jadi untuk iuran perkara yang belum jelas atau menurut kita itu adalah menyimpang dari sisi syariat dan kita menjauhinya dan kita tidak membayar iuran, tentunya ini yang dituntut dari kita. Adapun iuran untuk perkara yang diperbolehkan, maka ini adalah sesuatu yang boleh. Kalau memang kita bisa meyakinkannya demikian, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Nadia di Tangsel.
Berikutnya ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ustadz mau bertanya, tolong beri sedikit pemahaman tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat, dan bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang baik, insya Allah, yang menunjukkan tentang pemahaman yang lebih di dalam masalah tauhid ini. Apa yang disampaikan betul bahwa tauhid ini terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan penelitian yang menyeluruh terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Maka para ulama menemukan bahwa tauhid yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, pemberian rezeki dan juga pengaturan alam semesta. Seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang mencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Dialah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya yang telah Dia ciptakan. Dan dialah yang mengatur alam semesta yang telah Dia ciptakan. Maka apabila seorang meyakini Allah yang melakukan itu semuanya, dia telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid asma dan juga sifat, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat, dan bahwasanya nama dan juga sifat Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an atau dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Dan seluruh sifat-sifat tadi adalah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, dan kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang sempurna, tidak sama dengan kasih sayang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui, memiliki sifat ilmu, dan ilmu Allah adalah maha sempurna, tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, dan seterusnya. Dialah Allah SWT yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kalau memang seseorang meyakini bahwa Allah SWT dialah yang mencipta, tidak ada yang mencipta selain Allah. Dialah yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Lalu apa tuntutannya? Tuntutannya adalah kita harus mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ibadah hanya untuk Allah saja. Haram menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Maka barang siapa yang di dalam kehidupan di dunia ini dia serahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Dia sholat hanya untuk Allah, berpuasa hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, mengharap hanya dari Allah, takut hanya kepada Allah, dan seterusnya, berarti dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah. Dan orang yang
menerapkan, mewujudkan 3 tauhid ini, maka dia adalah seorang muwahhid, dia adalah orang yang bertauhid yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, ini kita beralih kepada penanya berikutnya, Ibu hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ini saya mau tanya tentang zakat mal Nah, zakat mal kan sudah dihitung oleh saya tuh begitu. Terus apakah zakat mal itu boleh diberikan kepada cucu, dan apakah boleh kalau misalnya zakat mal itu oleh saya itu dibelikan misalnya sesuatu terus dibagikan ke saudara-saudara. Ya. Baik. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah dari Jawa Barat tentang masalah zakat mal, apakah boleh diberikan kepada cucu. Maka jawabannya adalah zakat mal ini tidak boleh diberikan kepada cucu dan tidak boleh diberikan kepada orang tua. Maksudnya adalah diberikan kepada ayahnya sendiri atau diberikan kepada ibunya sendiri. Ya, tidak boleh diberikan kepada al-usul, asal seseorang, yaitu orang tuanya sendiri, dan tidak boleh diberikan kepada al-furu', yaitu anaknya atau cucunya, cabangnya, yang merupakan cabang dari dia, yaitu anak dan juga cucunya. Silakan diberikan kepada keluarga yang lain. Ya, diberikan kepada paman misalnya, atau diberikan kepada adik atau kakak, tidak masalah. Dan orang yang memberikan zakat dan menyalurkan zakat kepada keluarga, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala silaturahim, kemudian yang kedua adalah pahala bersedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Syukron jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Jawa Barat. Jawa Timur. Baik, berikutnya kita Assalamualaikum. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya kurang paham Ustadz, masalah hari kiamat, bahwa orang Islam akan dibangkitkan dari kubur, mengalami juga hari kiamat. Itu betul Ustadz? Diulang pertanyaannya Ibu, orang Islam? Apakah orang Islam yang sudah meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat Ustadz? Maksud saya juga merasakan kiamat gitu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang dimaksud dalam pertanyaan tadi, apakah orang Islam akan merasakan hari kiamat? Maka semuanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang ketinggalan. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, mereka semuanya akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah.
dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan setelah dibangkitkannya manusia, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa yang besar sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, seperti misalnya pecahnya langit, kemudian diguncangkannya bumi, kemudian meluapnya laut, berjatuhannya bintang-bintang, dan seterusnya. Dan apakah orang-orang yang beriman akan melihat yang demikian? Maka wallahu a'lam, mereka akan melihat yang demikian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan tentunya antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang Islam. Orang-orang kafir akan melihat dan mereka akan ketakutan. Dan orang-orang Islam juga akan melihat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan, rasa ketenangan di dalam diri mereka sesuai dengan keimanan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kalau maksudnya adalah setelah dibangkitkannya manusia, apakah orang-orang Islam akan melihat kejadian-kejadian besar tersebut? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Baik, ini kita beralih kepada penanya berikutnya, Bapak Halim di Kalimantan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Begini Ustadz, perbedaan antara permainan dan taruhan. Kalau taruhan kan bisa memungkinkan jadinya perjudian gitu. Kalau permainan bagaimana gitu. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Kalau taruhan, maka di situ ada unsur judi. Adapun permainan, maka Allah alam, dia adalah la'ab, yaitu bermain, yang kita pahami dari kata ini bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu adalah permainan saja yang tidak ada manfaatnya. Dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bukan berarti dia adalah sesuatu yang haram. Dia adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi belum tentu dia adalah sesuatu yang haram. Taruhan atau judi ini diharamkan. Adapun permainan, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia tetapi tidak sampai kepada derajat haram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Halim di Kalimantan. Baik, kita beralih pada pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan pertama dari website dari Dian Aryansyah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, apa hukum perbuatan jahat yang itu masih ada dalam hati dan belum dikerjakan atau diucapkan? Syukron, jazakumullahu khairan. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang ada di dalam hati manusia selama dia tidak
mengucapkannya atau mengamalkannya. Allah SWT memaafkan apa yang ada di dalam hati manusia ya, berupa bisikan atau berupa kehendak, selama dia tidak mengucapkan. Kalau dia ucapkan, barulah di sini akan dihitung oleh Allah SWT sebagai sebuah dosa. Au ta'mal, atau dia lakukan, dia kerjakan apa yang dia kehendaki dalam hatinya tadi berupa keburukan, kemudian dia amalkan, dia wujudkan dalam kehidupan dia, maka disinilah dia akan dihitung sebagai sebuah keburukan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Dian Asriansyah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Robi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah menjadikan umur kita dalam ketaatan. Mohon nasihatnya Ustadz untuk pengajar yang mengajak siswa-siswi dalam ketaatan namun kesehariannya masih sangat lalai. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, profesi sebagai seorang muallim ini adalah profesi yang mulia. Nabi SAW beliau adalah seorang muallim yang mengajarkan ilmu, memberikan manfaat kepada orang lain. Maka seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muallim, menjadi seorang pengajar ilmu syar'i, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Dan tentunya seseorang ketika dia mengajar, dia berkeinginan supaya apa yang diajarkan ini bermanfaat kepada murid-muridnya, bermanfaat kepada siswa-siswanya. Dan di antara faktor utama supaya murid-murid kita ini mendapatkan manfaat dari kita adalah apabila seorang guru mengamalkan apa yang dia ajarkan kepada orang lain. Mereka akan melihat bagaimana guru tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila guru tersebut dia konsekuen sama antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan, sama antara yang dia sampaikan kepada murid-muridnya dengan apa yang dia amalkan, maka tentunya ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada murid-murid tersebut. Sehingga tentunya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Dan tidak ada yang sempurna. Yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha untuk mendekat kepada kesempurnaan tersebut, ya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi murid-murid kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqamah, dimudahkan untuk menjadi imaman lil muttaqin, menjadi seorang yang diteladani oleh orang-orang yang bertakwa. Dan terus kita menuntut ilmu, meskipun kita sebagai seorang pengajar, terus kita menuntut ilmu. Jangan kita mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya, karena ini di antara sebab kita istiqamah di dalam di atas ilmu ini dan juga di atas jalan menjadi seorang dai atau jalan menjadi seorang guru. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan juga menjawab pertanyaan dari Robi Nugraha. Baik, ini kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya,
jujur, selama ini saya banyak berdosa dan saya ingin sekali untuk taubat. Bagaimana cara agar Allah mengampuni dosa-dosa saya? Dan bagaimana cara untuk bertaubat dan hijrah? Karena sampai saat ini saya masih belum konsisten ataupun istiqomah. Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, sebagian salaf dia mengatakan ahsin fima baqiya, hendaklah engkau berbuat baik di dalam waktu yang masih tersisa. Masing-masing dari kita pernah berdosa. Masing-masing dari kita adalah seorang hamba yang berlumuran dengan kesalahan dan juga kemaksiatan. Dan Allah SWT dialah yang maha memberikan taubat. Dan dialah yang maha mengampuni. Dan dialah yang memaafkan dosa dan juga kesalahan. Maka kita perbaiki apa yang ada di depan kita. Dan memohon ampun kepada Allah atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau itu yang menjadi prinsip seorang hamba dan itu yang dia lakukan, maka semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah berlalu dan kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan cara untuk supaya seseorang baik di dalam taubahnya, istiqamah di dalam taubatnya, adalah yang pertama dengan menuntut ilmu agama. Dia mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memulai menuntut ilmu dari yang paling penting, yaitu mempelajari akidah, menghadiri majelis ilmu. Ini diantara sebab yang menjadikan seseorang istiqamah di dalam taubatnya. Jangan dia menyibukkan diri dengan yang lain. Hendaklah dia sibukkan dirinya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah mencari teman-teman yang saleh yang mendorongnya apabila dia melakukan kebaikan dan mengingatkan apabila dia melakukan kejelekan. Mencari orang-orang yang saleh. Dan di antara cara mencarinya adalah dengan menghadiri majelis ilmu seperti yang disebutkan pada cara yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah dan mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga pertolongan untuk senantiasa istiqamah setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingin bertaubat kepada Allah tetapi lupa bahwasanya tidak mungkin seseorang bisa istiqamah di dalam taubatnya kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala yang membantu, kecuali apabila Allah yang menolong. Hingga banyak saudara-saudara kita dia ingin bertobat tetapi dia tidak meminta pertolongan kepada Allah supaya istiqamah di dalam taubatnya. Akhirnya tidak lama setelah itu dia pun lemah. Tidak lama setelah itu dia pun kembali ke belakang, bahkan kembali kepada masa lalunya. Dan di antara sebabnya adalah kurangnya isti'anah. Kurangnya seseorang meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV insyaallah.
Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan untuk mengupdate tanya jawab Anda dapat mengunjungi website www.dewanfatwa.com. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, saya mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi